Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajra illa 'ala Allahi rabbil alamin. Al-Fatih la'adratin Nabi SAW wa ila abaihi wa ikhwani wal anbiya wal muslimin wa zuwaji wa banai wa banati wa junudi wa ansari wa sahabat al-kiram juma'in wa jami' awla'illah wa asfiya'ih wa syuhada wa salihin min masyarikil ardi ila magharibiha barri wa bariha khususan sadatina al-alawiyin wa bil khusus sayyidina al-muhajir Allah Ahmad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil faqih Sayyid Alim Muhammad Sahib Mirbat wal faqih al-muqaddam Uthani al-Habib Durrahman Muhammad Segaf Jadina al-Azam Syed Abdul Malik bin Alwi Azamat Khan wa Usulihim wa Furahim Syekh Abdul Qadir al-Jilani Syekh Bakar bin Salim Syekh Abdul Hasan al-Syadili wa jami' masyayikhina walidina wa aslafina salihin khususan al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi binati anna Allah ya'li darajatin fil jannah wa kathir mathubatihim wa dhaif hasanatihim wa yafadhuna bi jahin fa'ana bihim wa yu'id alina wa auladina wa azwajina wa tulabina wa ikhwatina wal muslimin barakatihim wa sararihim wa anwarihim wa ulum nafatin fid din wa dunya wal akhirah ويستجيب دعواتنا ويسهل أمورنا في الدنيا والآخرة ويختمنا بالحسنى في خير ونفاع وعافية ويحببنا إليه وإلى رسوله ويقربنا إليه وإلى رسوله ويوصلنا إليه وإلى رسوله على هذه النيات وعلى كل صالحة ولا ما نوينا ولا ما نوى مشايخنا والدنا سلفنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan masih bab mengenai tentang hadis-hadis seputar ibadah Nabi. Jadi karena ibadah yang paling pokok dan utama, paling afdol, ibadah badaniyah itu adalah sholat, maka yang paling banyak dibahas hadis-hadis ibadah adalah ibadah sholatnya Nabi, khususnya ibadah sholat malam Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi yusalli minal lail, salat daripada malam, maksudnya salat pada malam hari, enggak sepanjang malam tapi sebahagian malam, tis'a raka'atin, 9 rakaat. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, tadi riwayat Sayyidah Aisyah sebelumnya 11. Sekarang 9. Berarti kalau 9, 3-nya witir atau 1-nya witir berarti 8-nya tahajud. Atau 3-nya witir berarti tahajudnya 6. Jadi kalau di hadis sebelumnya itu Nabi tidak pernah menambah di Ramadan dan sebelum Ramadan daripada 11. Di sini 9 rakaat. Jadi kadang-kadang Rasulullah lakukan begitu. Jadi enggak tetap ya. Jadi boleh nambah, boleh kadang agak kurang kalau ketika capek mungkin. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu annahu shalla ma'an Nabi SAW. Bahwasannya Sayyidina Hudzaifah bin Yaman pernah sholat bersama baginda Nabi minal lail, pada malam hari, di sebahagian malam. Jadi yang pernah sholat malam bersama Nabi, yang pertama tadi Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian pernah juga Sayyidina Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian sekarang ini Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman sholat tahajud bersama baginda. Ada riwayat lain Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah sholat bersama baginda. Qala falamma dakhala fis shalah, saat ketika Nabi SAW mulai masuk ke dalam sholat, qala Allahu akbar dzul malakuti wal jabarut, Allah maha besar pemilik malakut. Malakut itu alam apa namanya? Boleh diartikan malakut itu artinya kepemilikan atau kekuasaan. Boleh maksudnya alam malakut, nah, alamnya para malaikat, wal jabarut, dan juga pemilik keperkasaan dari kata jabbar gitu ya, wal kibriya wal azamah, dan juga pemilik kibriya, kesombongan, kebesaran dan keagungan. Qala, ini diantara doa iftitah ya.
Jadi doa iftitah itu banyak riwayatnya. Di antara riwayatnya Nabi SAW ini di antara doa iftitah, Allahu Akbar, Dzul malakuti wal jabarut wal kibriya wal azamah. Itu di antara doa iftitah pendek. Di antaranya ini dibaca ketika sholat tahajud. Boleh di sholat apa saja, di sholat-sholat lain juga boleh. Jadi kayak sholat sunnah, kita baca iftitah takut kepanjangan, maka boleh baca iftitah yang pendek seperti ini. Dzul jabarut wal malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Tsumma qara al-baqarah. Kemudian Nabi baca sholat tahajud itu sholatnya membaca surat Al-Baqarah. Tsumma raka'a ruku'ahu 2 juz setengah. Kemudian beliau ruku'ahu nahwan min qiyamihi. Jadi bukan hanya panjang di berdiri, beliau ruku dengan rukunya nahwan. Semisal panjangnya, lamanya dari berdirinya. Semisal itu. Jadi kalau 2 juz setengah bacanya sedang itu sekitar 1 jam lebih, berarti rukunya pun juga 1 jam setengah bisa-bisa. Maka rukunya pun juga segitu lamanya. Gimana nggak bengkak kakinya Nabi SAW. Wa kana yaqul, kemudian Nabi membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Jadi ada riwayat nggak pakai wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Itu berapa? Sampai seukuran Al-Baqarah, kurang lebih ya. Kurang lebih seukuran berdirinya, subhanallah. Saking nikmatnya memuji Allah. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya i'tidal, fakana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi. Berdirinya, i'tidalnya itu seperti kurang lebih, nahwan tuh kurang lebih seperti rukunya. 1 jaman. Wa kana yaqul, kemudian di dalam i'tidal tuh bacanya li rabbiyal hamdu, hanya milik Tuhanku segala puji, li rabbiyal hamdu, hanya milik Tuhanku segala pujian. Li rabbiyal hamd. Pokoknya bacanya Rabbana lakal hamdu itu kurang lebih sama saja. Ya, cuman redaksinya berbeda-beda. Intinya memuji Allah ketika i'tidal karena diizinkan Allah berdiri di depan Allah. Itu adalah karunia besar bagi seorang hamba bisa berdiri di depan Allah. Kita pun sebagai rakyat Indonesia nggak bisa semuanya berdiri di depan presiden. Nggak bisa semua berdiri di depan menteri. Banyak hijabnya, banyak penghalangnya. Ternyata kita yang bukan apa-apa, hamba yang penuh dosa, diizinkan berdiri di depan Allah. Bagaimana tidak memuji Allah? Tsumma sajada, kemudian Nabi SAW sujud, fakana sujuduhu nahwan min qiyamihi. Sujudnya itu kurang lebih sama seperti i'tidalnya. Tadi ukurannya Al-Baqarah, kurangi sedikit, ruku itu seukuran Al-Baqarah, kurangi sedikit, i'tidal kurangi daripada ruku. Sekarang sujud lebih kurang sedikit daripada i'tidalnya. Kurang lebih samalah. Wa kana yaqul subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, subhana rabbiyal a'la, maha suci daripada Allah yang maha tinggi. Diulang-ulang. Jadi maknanya zikirnya Nabi terdengar kan oleh Sayyidina Hudzaifah. Ada yang terdengar, mungkin ada yang tidak terdengar. Yang terdengar hanya itu. Jadi maknanya ketika zikir itu boleh agak kencang sedikit, yang sekiranya orang sebelah itu boleh kedengaran, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mengganggu itu bisa jadi makruh. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya duduk di antara 2 sujud. Fakana ma baina sajdatain, maka jarak waktu antara duduk di antara 2 sujud itu nahwan minas sujud, ukurannya seperti panjangnya sujud. Wa kana yaqul, dan beliau membaca Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, hatta qara al-Baqarah, sehingga beliau di rakaat-rakaat berikutnya itu selesai Baqarah, wa ala Imran, membaca Ali Imran, wan Nisa, wal Maidah, baca surat An-Nisa, surat Al-Maidah, wal awil An'am. Ya imma surat Al-Maidah dulu atau Al-An'am dulu. Karena urutannya boleh berbeda-beda, maksudnya boleh dilengkap. Baca surat itu nggak mesti berurutan kan, jadi boleh berlengkap. Syu'batu alladzi syakka fil Maidah wal An'am. Syu'bah ini nama orang, Imam Syu'bah lah perawi yang orang yang ragu apakah membacanya Al-Maidah atau Al-An'am. Jadi tahajudnya Nabi yang walaupun cuma 8 rakaat tadi kan, yang cuma 6 rakaat mungkin ataupun tambah 12 rakaat, itu bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, udah 3 juz. Sudah 3 surat panjang-panjang, tambah Al-Maidah atau Al-An'am. Allahu Akbar, ya. Ini penting. Taunya panjangnya sholatnya Nabi itu begitu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, qama Rasulullah SAW bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Rasulullah SAW qama, bangun maksudnya berdiri sholat, berdiri untuk sholat malam,
satu ayat aja. Minal Quran, satu ayat Quran, lailatan sepanjang malam. Jadi boleh mengulang-ulang satu ayat. Kalau tadi kan Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu bacanya berurutan atau bacanya dari awal sampai akhir, ayatnya berlanjutan. Tapi boleh membaca satu ayat sampai pagi, dan ini beberapa sahabat juga melakukannya karena taladzuz, merasa lezat dengan ayat Quran. Jadi satu Quran dibaca terus diulang-ulang-ulang sampai habis rakaat. Nah, maaf sampai habis tahajudnya. Jadi hanya mengulang-ulang satu ayat itu boleh ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusolli jalisan. Adalah baginda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah sholatnya duduk, sholat malam, sholat sunnah, duduk. Fayaqra'u wa huwa jalis. Ini ketika beliau sudah agak tua. Ya, sholatnya duduk, sholat malam, tapi tetap diistiqomahkan sholat malamnya. Tapi dalam keadaan duduk, baca Qur'annya atau baca surahnya dalam keadaan duduk karena panjang. Fa idza baqiya min qiraatihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayatan, apabila tersisa daripada bacaannya seukuran 30 atau 40 ayat. Jadi misalnya baca surat Al-Baqarah 286, kira-kira sudah sampai ke 250-an ayat. Beliau sudah sampai sisa 30 atau 40-an ayat. Qama faqara'a wa huwa qa'im. Beliau bangkit, berdiri, dan lanjut membaca sisa ayatnya dalam keadaan berdiri. Tsumma raka'a, kemudian ruku, wa sajada, kemudian sujud. Tsumma shana'a fi raq'ati tsaniyati mithla dzalik. Kemudian beliau melakukan pada rakaat kedua seperti itu juga. Jadi maksud seperti itu, bangkit berdirinya dengan duduk. Ketika waktu berdiri itu duduk. Nanti sisa 30-40 ayat berdiri. Jadi gini, secara hukum fikih, kalau orang dia sholat sunnah yang walaupun mampu, sekali lagi, untuk sholat sunnah yang walaupun dia mampu berdiri, boleh duduk. Walaupun mampu, tapi pahalanya setengah. Nah ya, itu ada hadisnya. Anda nggak mau panjang lebar ini, kita mau percepat. Secara hukum fikih begitu dulu. Orang sunnah boleh duduk walaupun mampu berdiri. Tapi pahalanya setengah. Nah, boleh nggak sebahagian duduk, sebagian berdiri? Boleh. Nah, ini dilakukan oleh Nabi. Jadi karena beliau sudah agak tua, sudah agak lemahnya pun bacanya panjang, tetap tahajud tetap dilaksanakan. Jadi luar biasa lah ini ya. Jadi yang menjadi rahasia sehatnya Nabi diantara tahajud. Karena dalam sebuah hadis, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian jaga sholat malam. Di antara fadilah keutamaan sholat malam adalah wa mu'afatun lil abdan, kesehatan buat badan. Jadi kalau kita lagi sakit, justru malah kita dituntut untuk tahajud karena kita pengen sehat, dan sehat itu dari Allah. Nah, mestinya begitu mestinya. Kalau kita mampu tahajud, kita tahajud, apalagi sholat wajib. Nah, gitu ya. Jadi boleh, intinya sholat sunnah itu duduk, kalau sebagian duduk, sebagian berdiri juga diperbolehkan, dimix, digabungkan begitu boleh. Jadi sebelum ruku berdiri dulu, baru ruku seperti orang berdiri. Ani bin Umar, hadis berikutnya, Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat bersama baginda Nabi rakaataini qabla zuhri, sholat 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, berarti qabliyah ba'diyah. Nah, kata-kata ma'a berarti seolah-olah. Ini bisa kata-kata ma'a bersama Nabi itu bisa artinya sholat masing-masing, bisa artinya berjamaah. Kalau diartikan berjamaah, memang boleh sholat ba'diyah berjamaah. Tapi hukumnya bukan sunnah, mubah. Ya, boleh-boleh saja, tidak terlarang. Kalau dimaksudkan ma'a bersama Nabi itu maksudnya saya sholat, ya Nabi juga sholat. Masing-masing tapi sholatnya itu juga boleh. 2 rakaat sebelum zuhur, qobliyah, 2 rakaat setelah zuhur ba'diyah, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitih, 2 rakaat ba'dal maghrib di rumahnya, Nabi itu lakukannya di rumah, wa raka'ataini ba'dal isya fi baitih, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Berarti ada 8 sholat sunnah rawatib yang di antara yang dilakukan oleh Nabi 8, 2 rakaat, qobliyah zuhur, ba'diyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Nah, itu bagusnya, afdolnya di rumah, agar rumah kita sebagaimana yang disabdakan Nabi, tidak seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah disolati, begitu. Asim, anna Asim bin Dhamrah,
bahwasanya Asim bin Dhamrah yaqul sa'alna Aliyan. Asim tabi'in bertanya, kami bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nahar, tentang salat Nabi di siang hari. Bukan salat malamnya, salat siang harinya gimana? Faqala, maka Sayyidina Ali katakan, innakum la tutiquna dzalik. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu melakukan itu. Maksudnya tidak akan mampu istiqomah. Kalau sekali-sekali mungkin iya, tapi kalau terus-terusan ya kalian juga pasti capek. Apalagi ada yang punya kerjaan, dagang dan sebagainya. Qala faqulna man ataqa, bukan min ya, yang punya kitab tolong diperbaiki. Man ataqa dzalika minna shalla. Siapa yang mampu hal itu di antara kami akan melaksanakan sholat itu. Kata Asim, kata Sayyidina Ali kan, kalian nggak bakal mampu. Maksudnya, tetap walaupun kami tak mampu, tolong sampaikan juga sholat siangnya Nabi itu gimana. Orang yang mampu di antara kami bakal melakukan sholat itu. Gitu. Kalau kami mampu ya kami laksanakan. Faqala, akhirnya Sayyidina Ali jelasin, kana idza kanati syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna indal asri shalla rakaatain. Adalah baginda Nabi apabila matahari sudah berada di sebelah sini itu maksudnya di sebelah timur, sudah agak naik. Kahayatiha min hahuna, seperti posisi matahari di sebelah sini indal asri ketika asar. Nah, sekarang nih sholat asar nih. Matahari ada di mana? Matahari ada di sebelah barat, kan mau tenggelam kan, sebelah barat, tapi masih tinggi. Nah, ketika sholat, nih misalnya nih contoh, ini timur, ini barat. Jadi ketika matahari sudah mulai tinggi, seukuran tingginya matahari di sebelah barat ketika sholat asar di sini, berarti maknanya sholat duha maksudnya. Kan kalau disejajarkan, di barat, di timur ketika sudah agak tinggi seperti sholat asar di barat, itu udah 1-2 tombak lah lebih kurang. Jadi sholat duha namanya. Nah, jadi ketika matahari berada di posisi di timur di sini, seperti ketika posisinya di barat sholat asar, saat sholat asar. Tingginya itu. Sholat rakaatain. Beliau akan sholat 2 rakaat. Sholat duha. Namanya sholat duha ini. Wa idza kanati syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna. Hahuna itu timur dan barat. Apabila dan ketika, itu yang pertama. Kemudian apabila matahari sudah berada di posisi sini itu maksudnya di timur sini, seperti kahayatiha min hahuna inda zuhri. Seperti posisi matahari di sebelah sini, maksudnya di sebelah barat, ketika sudah masuk waktu sholat zuhur. Maka sholat arba'an, beliau akan sholat 4 rakaat. Mana maksudnya? Sholat zuhur itu waktunya ini tengah ya, tengah bumi nih. Ini timur, ini barat. Ini timur, matahari terbit. Ini barat, matahari terbenam. Jadi ketika sudah matahari masih di posisi timur, seperti ketika matahari di posisi barat saat sholat zuhur. Sholat zuhur itu waktu masuknya ketika matahari melewati garis tengah bumi atau namanya hadul istiwa. Ini tengah bumi ini. Nah, ini ketika namanya tergelincir matahari. Maksudnya tergelincir itu bukan kepleset, bukan terpelanting, tapi tergelincir matahari itu maksudnya miring. Miringnya matahari ke arah barat, masuk lebih daripada pertengahan bumi, itu namanya tergelincir matahari. Masuklah waktu sholat zuhur, ya. Jadi kalau di sini sholat zuhur, ini pas tengah nih, di tengah, sebelah sini dikit, sebelah ke sini sedikit, ini sholat zuhur sudah masuk. Nah, berarti kalau dilihat cermin, tengahan ini seperti cermin, berarti sebelah sininya sesaat sebelum zuhur, berarti maknanya ya, sesaat sebelum zuhur di sini Nabi sholat arba'an, Nabi sholat 4 rakaat, lagi-lagi Nabi sholat duha. Jadi ada ulama yang membedakan antara sholat isyraq dengan sholat duha. Nah, di sini seolah-olah yang pertama 2 rakaat itu sholat isyraq. Kemudian sebelum zuhur, udah siang, terik ya, sebelum zuhur ini, sebelum datang waktu sholat zuhur, itu sholat duha 4 rakaat. Jadi 2 rakaat udah 4 rakaat. Wa yusolli qabla zuhri arba'an, sholat sebelum zuhur 4 rakaat lagi. Jadi beda, setelah masuk waktu zuhur, sholat lagi 4 rakaat, qobliyah zuhur. Wa ba'daha rakaatain, setelah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur.
Wa qablal asri arba'an, sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu baina kulli rakaatain bitaslim. Beliau memisahkan antara 2 rakaat dengan salam. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Qobliyah asar itu 4 rakaat tapi dipisah 2 rakaat, 2 rakaat dengan 1 salam. Bitaslimi alal malaikatil muqarrabin wan nabiyyin. Dengan salam kepada para malaikat yang dekat dengan Allah dan para nabi. Waman tabi'ahum, dan salam kepada orang-orang yang mengikuti mereka para nabi, minal mu'minina wal muslimin, daripada orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Jadi maksudnya apa? Ketika kita salam, Nabi SAW ketika salam qobliyah asar, itu menyalami salam itu diniatkan oleh untuk semua malaikat, manusia, jin yang ada di sebelah kanan. Ketika salam ke sebelah kiri, beliau niatkan untuk memberi salam kepada malaikat, jin, manusia yang ada di sebelah kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebagian ulama yang mensunnahkan kalau sholat qobliyah asar, itu setelah sholat, salam kan, terus kita membaca Assalamualaikum ayyuhal malaikah. Salam atas kalian wahai para malaikat, wan nabiyyin wal mu'minin wal muslimin. Begitu. Jadi ketika qobliyah asar itu ada yang menganjurkan membaca salam kepada para malaikat, para nabi-nabi dan rasul, dan para orang-orang beriman. Intinya 2 rakaat. Babu sholatid duha. Bab mengenai sholat duha. Tadi sholat malam udah, sholat siang atau itu sudah, sekarang khusus bab sholat duha. An Mu'adzah radhiyallahu anha qalat qultu li Aisyah, aku berkata kepada Sayyidah Aisyah, kata Sayyidatuna Mu'adzah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallid duha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qalat na'am, iya. Arba'a raka'atin, Nabi salat duhanya itu 4 rakaat. Wa yazidu masyaallah, tapi kadang-kadang ditambah sesuai dengan keinginan Allah. Masya Allah tuh maksudnya ya wajibnya tuh beliau pastinya beliau 4 rakaat. Cuma kadang-kadang beliau tambah lagi, itu namanya Masya Allah. Pokoknya sesuai dengan takdirnya Allah aja gitu. Maksudnya tambah lagi, maksudnya kadang-kadang Nabi itu menambah. Ya pokoknya minimal 4 rakaat. Itu minimal duhanya Nabi 4 rakaat. Boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam, boleh. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiya SAW kana yusolli duha 6 rakaat. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW kana adalah yusolli, beliau senantiasa sholat duha 6 rakaat, 6 rakaat. Nah, tadi 4, tapi ditambah kadang-kadang ini 6 rakaat, ada riwayat. An Abdurrahman ibni Abi Layla qala ma akhbarani ahadun ra'a Rasulullah SAW yusolli duha illa ummu Hani. Ma akhbarani ahad, tidak ada yang memberi saya riwayat seorang pun. Nah, ini Al-Imam Abdurrahman ibnu Abi Layla itu adalah guru daripada Imam Bukhari. Seingat anak itu ya, termasuk juga guru Imam Tirmidzi. Jadi kata beliau, tidak ada seorang pun yang memberi riwayat kepada saya bahwasanya dia melihat Nabi, bahwa orang itu melihat Nabi sholat duha di kalangan sahabat, illa Ummu Hani, kecuali Ummu Hani. Ummu Hani binti Abi Thalib, ya, kakaknya atau adiknya, saudarinya Sayyidina Ali, Sayyidatuna Ummu Hani. Fa innaha haddatsat, bahwasanya Ummu Hani meriwayatkan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha, bahwasanya Nabi SAW pernah masuk ke rumah Ummu Hani yauma fathi Mekah, pada hari peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota suci Mekah. Fakta salah, ya, rumah sepupu, kan Ummu Hani sepupunya, dan dulu Nabi tinggal di rumah Ummu Hani, di rumahnya Abu Thalib kan. Jadi udah seperti saudara sekali. Maka Rasulullah ketika Fathu Mekah datang ke rumah Ummu Hani, fakta salah, mandi. Setelah mandi, ini kan capek kan dari Madinah, fasabbaha, maka Nabi sholat. Sabah di sini bukan bertasbih ya. Sabah di sini sholat sama niya rokaatin, 8 rokaat. Sholat apa? Sholat duha. Karena waktunya itu sholat yang diriwayat tadi kan berbicara sholat duha kan. Imam Abdurrahman ibnu Abi Layla itu kan sholat duha. Nah, terus
ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla sholatan qattu akhaffa minha. Kata Sayyidatuna Ummu Hani, aku tidak pernah melihat baginda Nabi sholat dengan suatu sholat yang lebih ringan, yang lebih cepat, yang lebih yang lebih mudah daripada sholat duha itu 8 rakaat tapi agak cepat. Ghaira annahu, tetapi walaupun cepat, ghaira annahu, namun baginda Nabi kana yutimmur ruku'a was sujud, tetap menyempurnakan ruku dan sujud. Jadi sholat duha itu tidak terlalu lama. Nah, jadi sama seperti sholat qobliyah subuh, itu juga sholat sunnahnya ringan, cepat, tapi tetap menyempurnakan ruku dan sujud, gitu ya. An Abdillah ibn Syaqiq rahimahullah ta'ala qala, dari Abdullah bin Syaqiq berkata, qultu li Aisyah, aku berkata kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qalat la, berkata Aisyah, enggak salat duha, illa an yaji'a min maghibihi, illa yaji'u min maghibihi, kecuali ketika baru datang dari kepergian beliau. Jadi beliau kalau datang daripada luar kota, pas baru datang tuh Nabi akan datangnya pagi. Jadi Nabi melarang sahabat mendatangi keluarga masuk ke kota Madinah malam hari. Jangan. Biar istri-istri bisa siap-siap dulu menyambut suami-suaminya yang lama dakwah di luar, begitu ya. Atau ada urusan di luar. Jadi jangan datang malam hari. Zaman dulu. Kalau kita sekarang kan udah ada SMS, udah ada WhatsApp, jadi tinggal ngasih tahu istri bahwa kita akan pulang malam hari ini. Cuman Nabi menganjurkan tidak datang dulu itu, jangan datang pada malam hari. Akhirnya kadang-kadang Nabi itu membuat kemah ataupun juga singgah terlebih dahulu sebelum masuk kota suci Madinah kalau malam hari sampainya. Jadi nggak masuk Madinah dulu, istirahat dulu malam hari di luar, besok paginya duha baru masuk Madinah. Ketika baru datang, yang Nabi lakukan langsung ke masjid sholat. Nah, itu sholat duha. Menurut Sayyidatuna Aisyah, sholat duhanya saat ketika baru datang. Jadi seperti halnya kita mau bepergian jauh atau bepergian dari rumah, kita sholat sunnah safar, sholat sunnah perjalanan. Maka ketika baru datang dari perjalanan juga sunnah sholat kudum. Nah, ini jarang diamalin ini. Sholat sunnah kudum, sholat sunnah baru kedatangan. Kita baru datang dari luar kota, kita sholat, misalnya gitu. Itu sholat sunnah kudum namanya. Nah, itu Nabi sering lakukan. Jadi kata Sayyidah Aisyah, sholat duha enggak Nabi? Enggak, kecuali ketika Nabi baru datang dari kepergiannya yang jauh, maghrib. Ketika beliau sudah lama enggak ada di Madinah, terus pulang, itu sholat duha. Jadi ini agak bertentangan dengan hadis riwayat sebelumnya. Sayyidah Aisyah bilang ke sebelumnya, na'am, arba'a rakaat, 4 rakaat. Di sini tidak. Jadi bagaimana menggabungkannya? Maksudnya tidak selalu. Kadang-kadang Nabi pernah tidak melakukan sholat duha. Begitu maksudnya. Jadi enggak terus-terusan sholat duha. Takut dianggap wajib sama umat. Itu maksudnya. Jadi kalau sholat duha, kalau kita apakah kita istiqomahkan? Iya, kalau kita sunnah mengistiqomahkan. Cuma kalau Nabi terus-terusan, istiqomahnya tuh terus-terusan, nggak sholat duha, khawatir orang jadi nganggapnya sholat duha jadi wajib, tambahan dari sholat fardu. Itu maksudnya. Nah, tapi menurut pengetahuan Sayyidah Aisyah, ya sholat duhanya biasanya kalau beliau baru datang dari pepergian atau musafir. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha, senantiasa salat duha. Hatta naqula la yada'uha, sampai kami berkata sesama kami, sepertinya Nabi tidak akan pernah meninggalkan salat duha. La yada'uha, tidak pernah meninggalkan salat duha. Karena setiap hari salat duha. Sampai kita sebut Nabi kayaknya enggak pernah salat duha. Enggak pernah meninggalkan salat duha. Wa yada'uha. Nah, kadang-kadang Nabi itu meninggalkan sholat duha hatta naqul la yusalliha. Hatta naqula la yusalliha. Sampai kami berbicara sesama kami, sepertinya Nabi nggak akan sholat duha lagi. Maksudnya apa? Dijeda.
Ini bagi Nabi loh ya, tadi seperti tadi itu. Jadi takut dianggap wajib. Jadi kadang-kadang Nabi itu ya begitu, sunnah ya tetap sunnah gitu maksudnya. Jangan jadi takutnya dianggap wajib. Kita istiqomah boleh, tapi tidak boleh sampai menganggap sunnah. Nah itu tidak boleh menganggap yang sunnah jadi wajib. Sebagaimana tidak boleh menganggap yang wajib menjadi sunnah. Jadi Nabi SAW sholat duha terus istiqomah. Sampai sahabat tuh melihatnya Nabi tidak pernah meninggalkan sholat duha. Tapi suatu saat Nabi nggak sholat duha terus. Sampai para sahabat pun berkata, kok Nabi nggak pernah sholat duha lagi ya? Oh berarti udah nggak sholat duha. Nah gitu. Jadi ada jeda waktu untuk sholat duha istiqomah dan tidak sholat duha istiqomah menunjukkan kesunahan. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudmin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudmin itu artinya kecanduan. Asalnya yudmin itu artinya banyak melakukan, artinya sering. Arba'a raka'atin, 4 rakaat inda zawali syamsi, ketika tergelincir matahari, ketika bergeser matahari daripada garis tengah bumi. Maksudnya sudah masuk waktu sholat zuhur, beliau yudmin akan terus-menerus sering sekali melakukan 4 rakaat setelah masuk waktu zuhur. Fakultu, ya Rasulullah, kata Abu Ayyub, Sayyidina Abu Ayyub, ya Rasul, wahai Nabi, innaka tudminu hadhil arba'a rakaat inda zawali syamsi. Sesungguhnya engkau sering sekali melakukan 4 rakaat ini ketika tergelincir matahari. Qobliyah zuhur ini. Faqala, apa alasan Nabi qobliyah zuhur? Salat qobliyah zuhur itu Nabi lakukan 4 rakaat. Kenapa? Inna abwabas sama. Nah, ini kan yang tahu Nabi, ini hakikat namanya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit tuftahu inda zawali syamsi, dibuka ketika tergelincir matahari. Jadi ketika azan zuhur itu pintu langit terbuka. Bukan hanya waktu tahajud, bukan hanya waktu sahur, tapi ketika zuhur itu pintu-pintu langit terbuka. Falatur taju hatta tusalla zuhru, dan tidak akan tertutup sampai dilaksanakan sholat zuhur. Jadi kalau udah sholat zuhur tertutup lagi pintu langit, itu maksudnya doa-doa mustajab. Jadi usahakan juga ketika kita menepati sholat waktu qoblat zuhur itu, sebelum zuhur itu kita banyak doa, karena itu pintu-pintu langit terbuka. Fa uhibbu an yas'adali fi tilka sa'ati khairun, maka saya ingin naik untukku pada waktu itu kebaikan. Aku ingin agar naik amal baik. Khairun maksudnya amal baik. Ayas ada maksudnya naik milikku, untukku naik amal baik pada waktu terbukanya pintu-pintu langit. Itu maksudnya. Jadi amal baik saya ingin dilaporkan, dan amal yang terbaik ya sholat. Qultu afikulihinna qiraatun, kata Abu Ayyub, apakah pada 4 rakaat itu semua ada bacaannya? Baca Quran enggak? Ada baca surahnya enggak? Qala na'am, iya baca, tetap sunnahnya baca. Kata Rasul, qultu, kata Abu Ayyub, saya nanya lagi, hal fihinna taslimun fasilun, apakah di 4 rakaat itu ada salam? Ada salam yang memisahkan, maksudnya 2 rakaat. Qala la, Nabi bilang enggak perlu. Jadi 4 rakaat langsung 1 kali salam boleh. Nah ini maksudnya kebolehan. La itu bukan wajib. Maksudnya tidak boleh salam harus 4 rakaat 1 salam. Enggak. Jadi boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Tapi Nabi seringnya juga melakukan 4 rakaat 1 salam, gitu ya. Ada sebuah riwayat, siapa orang yang sholat 4 rakaat qabla zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, berarti dengan zuhurnya jadi 12 rakaat, maka Allah haramkan dirinya daripada api neraka. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yusolli qabla zuhri arba'an, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau sholat sebelum zuhur, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolliha, bahwasanya baginda Nabi SAW senantiasa sholat 4 rakaat inda zawal, ketika tergelincir matahari, ketika masuk waktu zuhur, wa yamuddu fiha, dan beliau memanjangkan sholat tersebut. Jadi nggak pendek, sholatnya 4 rakaat itu agak panjang. Sedangkan yang tadi
Sholat duha itu pendek. Sholat qobliyah zuhur panjang. Sholat zuhurnya pun juga riwayat itu panjang. Seukuran 30 ayat. Kalau sholat Nabi itu memimpin sholat zuhur, biasanya ukuran bacaan satu rakaat itu ukuran 30 ayat. Berarti lama. Sholat zuhur itu sama seperti sholat subuh. Sunnahnya baca surat yang agak panjang. Cuma masalahnya kita sholat zuhur nih, di belakang kita ada yang baru kerja, ada yang dagang, ada yang urusan. Jadi kalau mau mengamalkan sunnah itu takut-takut makmum gak ridho itu takutnya. Karena apalagi sholatnya sir, bacanya pelan lagi. Tambahlah mereka kan ngantuk dan sebagainya, kasihan. Jadi kita lihat kondisi juga ya kalau mau mengamalkan. Lihat makmumnya ridho apa enggak ridho. Babu sholati tatawu'i fil bait. Bab mengenai sholat sunnah di rumah. An Abdillah ibni Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sa'altu Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada baginda Nabi. Anis sholati fi baiti. Tentang sholat di rumahku. Was sholati fil masjid. Dan sholat di masjid. Nabi sholat di rumah bagaimana, sholat di masjid bagaimana. Maksudnya sholat sunnah ya di rumah itu, bukan sholat wajib. Jangan ngikut-ngikutan sinetron. Sholatnya bareng istri. Sholat wajib bareng istri, bareng anak. Kayaknya soleh banget. Enggak, laki-laki itu ikuti Nabi. Sholatnya di masjid, di musola, berjamaah di luar. Bukan sama istri. Itu istri yang enggak disunahkan sholat jamaah. Dia afdol sholat di rumah. Tapi dia mau sholat jamaah boleh. Tapi enggak lah sampai si suami itu sholatnya di rumah aja. Sampai bikin musola di rumah, enggak sholat ke masjid. La ilaha illallah. Nah, itu yang benar seperti baginda Nabi ya. Maka ini ditanya. Kata Rasul, qad taro. Kamu sudah lihat. Sungguh kamu telah melihat. Ma aqraba baiti minal masjid. Betapa, ma-nya li ta'ajub ya. Betapa dekatnya rumahku daripada masjid. Coba kamu lihat. Rumahku kan berdampingan malah, samping-sampingan sama masjid. Falaan usolliya fi baiti. Sungguh aku sholat di rumahku. Ini sholat sunnah maksudnya. Sungguh aku sholat di rumahku. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai. Min an usolliya fil masjid. Daripada saya sholat di masjid. Saya lebih senang sholat di rumah. Padahal masjid sama rumah berdampingan. Tapi saya lebih suka sholat di rumah daripada sholat di masjid. Jangan dipotong hadisnya. Illa antakuna sholatan maktubah. Kecuali sholat wajib. Jadi sholat wajibnya Nabi itu ada di masjid. Kalau sholat sunnah di rumah. Agar rumah kita dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, rahmah daripada Allah. Babu maja'a fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai puasanya Nabi. Kan ini ibadah kan? Dari sholat malam, sholat siang, sholat duha, sholat di rumah. Jadi intinya afdol sholat sunnah di rumah. Afdolnya. Babu maja'a fi shaumi Rasulillah. Bab mengenai tentang puasanya Nabi. An Abdillah bin Syaqiq radhiyallahu taala anhu sa'altu an Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kata Imam Abdullah, maksudnya tabi'in, bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah. Tentang puasanya Rasul itu bagaimana? Qalat, kata Sayyidah Aisyah, kana yasumu, adalah Nabi SAW senantiasa berpuasa hatta naqula qad shoma. Sampai kami berbicara, kami menganggap Nabi SAW akan puasa terus, nggak bakal batal, nggak puasa. Kadang-kadang Nabi puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, Nabi nggak bakal batal nih, puasa mulu tiap hari. Nabi kalau puasa terus sampai kami menyangka bahwa Nabi senantiasa puasa nggak bakal batal, maksudnya nggak bakal berbuka. Wa yuftiru. Kadang-kadang Nabi SAW tidak puasa. Yuftir itu bukan berbuka, tapi tidak puasa. Hatta naqula qad aftara. Sampai kami berkata sesama kami, sampai kami menyangka Nabi SAW aftara, maksudnya tidak akan berpuasa lagi. Ya sama seperti tadi sholat duha tuh. Jadi puasa-puasa terus, sampai kami menganggap kayaknya Nabi nggak bakal makan kalau siang hari. Tapi suatu saat beliau berbuka terus nggak pernah puasa. Sampai kami menganggap Nabi SAW tidak akan pernah puasa lagi. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, wa ma shoma Rasulullah SAW. Tidaklah Rasulullah SAW puasa syahron kamilan, sebulan penuh.
Tidaklah Nabi SAW puasa sebulan penuh. Mundhu qadimal Madinah. Sejak datang ke Madinah. Illa Ramadan. Kecuali Ramadan. Jadi Nabi SAW puasanya kayak gitu. Hari-hari puasa, nanti berhenti, nggak puasa gitu ya. Cuma pada bulan-bulan Hijriyah, hanya bulan Ramadan saja yang puasanya full. Bulan-bulan lain puasanya kayak gitu, bolong-bolong. Nah, kadang puasa-puasa. Jadi intinya ya semau Nabi aja. Nabi mau puasa terus. Nggak ada khusus, hari-hari khusus. Nah, nanti ada hari-hari tertentu yang Nabi memang mau puasa Senin, Kamis. Tapi ada juga Nabi puasa Selasa, Rabu, kadang-kadang Sabtu juga puasa begitu ya. Pernah di akhir usia tuh Sabtu. Jadi begitulah lebih kurang puasanya Nabi itu sebenarnya tidak ada waktu tetapnya gitu ya. Itu kalau dari riwayat ini. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah SAW yasum, adalah Rasulullah SAW berpuasa, senantiasa berpuasa min ghurrati kulli syahrin salasata ayyam. Pada ghurrah itu maksudnya terang benderang pada setiap hari, tiap bulan. Hari yang terang benderang atau malam yang terang benderang tiap bulan itu maknanya hari rembulan, purnama. Jadi 13, 14, 15 atau kita sebut ayyamul bid. Nah, itu dia. Atau ghurrah yang dimaksud juga boleh, maksudnya adalah awal bulan. Itu juga ghurrah. Jadi 3 hari, salah satu ayam 3 hari. Ya imat awal bulan atau pertengahan bulan. Wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah. Perhatikan ini. Dan jarang, qallama itu jarang sekali Nabi tidak puasa pada hari Jumat. Seringnya kalau hari Jumat Nabi puasa. Tapi hanya semata-mata hari Jumat itu enggak boleh, makruh gitu ya. Tapi kalau ditambah hari Sabtu, tambah hari Kamis, itu enggak makruh. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tu'radul a'mal, akan dipajangkan amalan-amalan kita mingguan. Mingguan ya, ini amalan mingguan. Kalau amal tiap hari dilaporkan, dipajangkan kepada Allah, maksudnya dilaporkan kepada Allah setiap subuh dan asar. Tapi kalau amalan mingguan setiap yaumal itsnain, dalam ini amal mingguan kita, jadi ada laporan harian, laporan mingguan. Mingguan itu yaumal itsnain, hari Senin, wal Khamis, dan hari Kamis. Fa uhibbu, maka saya senang, saya ingin ayyu'rada amali, ketika amal saya dilaporkan kepada Allah, direport kepada Allah, wa ana shaim, dalam keadaan saya berpuasa. Jadi saat ketika amalan sedang dilaporkan terus kita dalam keadaan puasa, harapannya agar amalan kita selama seminggu tersebut itu menjadi diampuni, kekurangan-kekurangannya ditutupi oleh Allah. Jadi saat ketika lagi dilaporkan, ngelihat hambaku ternyata lagi puasa, lagi beramal soleh. Dah lah, yang kurang-kurang tutupi aja, karena laporannya pun ketika dilaporkan pun dalam keadaan baik, dalam keadaan puasa. Nah, begitulah lebih kurang. Jadi akan menyempurnakan amalan-amalan yang kurang atau mungkin ada maksiat sehingga diampuni seminggu itu, Senin, Kamis. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Sayyidah Aisyah berkata, kana Nabi SAW yasumu minasyahri, Nabi SAW suka berpuasa dari 1 bulan, as-sabta wal ahada wal itsnain. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Nah kan? Jadi nggak tentu memang hari puasanya Nabi itu. Sabtu, Ahad, Senin. Wa minasyahril akhar, dari bulan yang lain, as-tsulatsa'a wal arbi'a wal khamis. Itu arbi'a ya, keliru ininya ya. Arbi'a. Dan di bulan yang lain kadang-kadang Nabi puasa itu tiap Selasa, Rabu, Kamis. 1 bulan Sabtu, Ahad, Senin. Bulan berikutnya Selasa, Rabu, Kamis. Artinya Nabi ingin setiap hari-hari Nabi itu dalam keadaan pernah diisi oleh puasa. Itu maksudnya. Hari Jumat ada nggak? Tadi hari Jumat yang sebelumnya tuh Nabi jarang sekali berbuka puasa, tidak berpuasa pada hari Jumat. Berarti maknanya hari Jumat juga pernah sering Rasulullah berpuasa SAW. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berkata, kana Asyura'u, adalah dulu hari Asyura 10 Muharram
yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Adalah hari yang dipuasakan oleh orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Dari dulu orang-orang Quraisy mengagungkan hari Asyura sama seperti orang Yahudi. Ya kan? Mengagungkan hari Asyura dengan cara berpuasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuh, dan adalah baginda Nabi SAW pun juga berpuasa pada hari Asyura. Jadi maknanya mengikuti cara orang non-muslim, ya, mengikuti adat kebiasaan orang non-muslim yang selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat, itu boleh. Jadi kadang-kadang sebagian tuh kayak orang yang mengharamkan tahlil, katanya tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari, setahun, itu ngikuti Yahudi, itu ngikuti Hindu itu. Nah misalnya, ya nggak apa-apa. Toh juga Nabi sendiri puasa Asyura buktinya ngikuti orang-orang Quraisy jahiliyah, orang-orang kafir. Tapi yang dilihat kan isi kandungannya, 40, seminggu, 3 hari, ataupun 1 tahun, haulan. Ternyata itu hanya harinya aja, tapi isinya kan berbeda dengan orang Hindu. Nah, di sini Nabi ngikuti puasanya karena puasa tidak bertentangan dengan syariat, begitu mestinya. Karena adatnya saja kan, adatnya saja. Falamma qadimal Madinata, saat ketika datang kota suci Madinah, somahu, Nabi masih berpuasa hari Asyura. Wa amara bisyamihi, dan Nabi memerintahkan orang-orang untuk puasa hari Asyura. Falamma fturiḍa Ramadan, ketika diwajibkan puasa Ramadan, kana Ramadhanu huwal faridhatu, maka Ramadan menjadi satu-satunya puasa yang diwajibkan, wa turika Asyura, dan ditinggalkanlah puasa hari Asyura. Maksudnya ditinggalkan itu tidak diwajibkan lagi, tidak diperintahkan Nabi secara wajib. Dulu puasa Asyura yang wajib. Apalagi riwayat lain, Nabi ketika mendengar bahwa Sayyidina Musa dibebaskan Allah daripada kejaran Fir'aun, Allah meluluh lantahkan, menghancurkan dan membinasakan Fir'aun juga hari Asyura. Faman sya'a somahu, kata Sayyidah Aisyah, maka semenjak Ramadan jadi wajib, ditinggalkan kewajiban puasa Asyura. Barang siapa, faman sya'a, siapa yang berkehendak, somahu, silakan puasa hari Asyura. Wa man sya'a tarakahu, siapa yang berkehendak, dia boleh meninggalkan puasa Asyura, artinya tidak wajib. Tapi puasa Asyura jadi sunnah, bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun. Nabi SAW pernah datang kepada saya, maksudnya dakhala alayya itu masuk ke rumah saya, masuk ke bilik saya, masuk ke rumah saya, wa indi, dan ketika itu bersama saya ada seorang perempuan. Faqala man hadhihi, Nabi tanya, ini kan tamu, ini siapa nih? Man hadhihi, siapa ini? Perempuan ini. Qultu fulanah. Oh, ini ibu fulan. Ya, fulanah, perempuan. Fulanah, namanya disebutin sama Sayyidah Aisyah. La tanamul lail. Nabi tahu nggak? Perempuan ini tuh nggak pernah tidur malam loh. Tahu dia, Sayyidah Aisyah tuh pengen membanggakan si temennya ini. Nggak pernah tidur malam, sholat terus. Faqala Rasulullah SAW. Nabi SAW bilang, nah ini ajaran buat kita. Ya, agama Islam tidak ekstrim. Agama Islam, agama kita, Nabi SAW itu tidak ekstrim. Jadi tidak terlalu terpukau dengan ibadah yang terlalu banyak. Nah itu hati-hati. Nah, kata Nabi, alaikum minal a'mal, hendaklah kalian melakukan amalan-amalan matutiqun, yang kalian mampu. Hendaklah kalian melakukan amalan-amalan yang kalian mampu. Fawallahi, demi Allah, la yamallullahu, Allah tidak akan pernah bosan memberikan pahala, hatta tamallu, sampai kalian bosan melakukan amalan. Maksudnya Allah nggak bakal habis pahalanya, Allah tidak akan berhenti memberi pahala, Allah tidak akan dapat dicapai maksimal pahalanya tuh nggak bakal bisa dicapai sampai kalian sendiri yang berhenti beramal. Nah, jadi nanti kalian bosan gitu maksudnya. Jadi nggak usah terlalu ngoyo sampai ingin betul-betul ini. Yang kalian mampu dulu.
Maka ini ajaran dari Nabi. Artinya jangan sampai nggak tidur kayak gitu yang kalian mampu. Karena begini, kalau kita mau jos-josan dalam amal, akhirnya semangat di awal, sekalinya down, sekalinya turun semangat, sekalinya lesu, akhirnya ditinggalkan sama sekali amalan itu. Mendingan yang sesuai kemampuan, tapi bisa kita istiqomahkan. Itu lebih Nabi sukai. Wa kana ahabba dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah ahabba dzalik, amalan itu yang paling Nabi sukai, amalan-amalan tersebut yang paling disukai oleh Nabi, alladzi yadumu alaihi shahibuh, adalah amalan yang dawam, yang berkelanjutan, yang kontinu atas amalan itu oleh pelakunya. Pelakunya dapat melakukan secara kontinu walaupun sedikit. Nah, tetapi makanya ajaran daripada Habib Abdullah Al-Haddad misalnya dalam kitab Risalah Mu'awanah, kita jangan beramal sesuai dengan semau kita. Ya udah, pokoknya saya mau, misalnya ya, saya mau sholat duha. Nanti kalau saya mau sholat duha ya duha, kalau lagi saya malas ya saya nggak sholat. Nggak begitu, bukan. Tapi kita tetapkan dulu berapa yang bisa kita mampu istiqomahkan. Misalnya kayak tadi Nabi tuh, minimal saya 4 rakaat. Suatu saat yang ketika kita semangat, kita bisa nambah. Kalau kita lagi nggak semangat pun hanya 4 rakaat. Kalau kita lagi ada kesibukan atau ketiduran atau kelupaan atau ada hajat lain sehingga nggak melakukannya, kita bisa mengkodoknya. Nah, itu jadi kita tetapkan masing-masing. Kadang-kadang orang hizib ini, semuanya dibaca. Sedangkan tuntutannya dia sekarang ngaji, belajar. Misalnya, ini lagi santri, lagi nyantri, atau lagi jadi siswa, atau jadi mahasiswa, atau kerja. Karena banyak-banyak amalan akhirnya jadi puyeng sendiri. Nggak begitu. Pilih amalan yang kita mampu dulu. Pokoknya minimal saya ngamalin ini. Udah. Nantinya ketika lagi ada waktu kosong, ketika lagi semangat, kita tambahkan. Ketika kita ketinggalan, nggak mengamalkannya, kita bisa mengkodoknya. Jadi ini bisa cara biar bisa istiqomah gitu ya. Jadi jangan semau kita gitu amalan tuh. Tapi ditetapkan, dikomitmenkan dengan kemampuan kita masing-masing terlebih dahulu. Babu maja'a fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai tentang bacaan Qur'annya Rasulullah. Jadi qiraah di sini qiraahnya Rasul. Bacaan Qur'annya Rasulullah SAW kan bagian daripada ibadah ya. An Ya'la ibni Mamlak radhiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala Umma Salamah radhiyallahu anha. Imam Ya'la ini tabi'in bertanya kepada Ummu Salamah istri Nabi, Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang cara baca Qur'annya Rasulullah. Faida, ternyata hiya tan'atu, Sayyidatuna Ummu Salamah mensifati, menceritakan qiraatan mufassaratan harfan. Sayyidatuna Ummu Salamah menceritakan qiraat, cara bacanya Nabi itu mufassarah, jelas. Mufassarah artinya ditafsirkan, maksudnya diperjelas makhrajnya. Kalau baca itu seolah-olah orang bisa paham. Itu maksudnya, langsung bisa dipahami orang. Jadi nggak baca nasar gitu, ataupun juga hadramah. Bacanya itu udah kayak baca baca mantra gitu kan. Jadi nggak jelas gitu. Nggak, tapi mufassarah. Bacaannya itu jelas, makhrajnya jelas, harfa, per huruf. Per huruf itu maksudnya hurufnya sesuai dengan makhrajnya, panjang pendeknya pas, idghamnya pas, ikhfa'nya pas. Itu maksudnya. Jadi kita kalaulah baca secepat-cepatnya pun, karena kita ngejar pengen berapa juz atau pengen gimana, pengen wiridan atau pengen hafalan, tetap bacaan kita seperti bacaan Nabi, walaupun cepat tapi yang masih bisa jelas makhrajnya sesuai dengan hak huruf. Karena membaca Quran dengan tajwid hukumnya wajib fardu ain. Ini kadang-kadang sering nih Anda dengar nih. Orang yang sudah hafiz Quran ataupun yang sudah bacaan Qurannya lancar, apalagi yang nggak lancar ya, yang sudah lancar pun masalah gunnah dengan idgham bi gunnah nggak ditahan. Innalladzina kafaru
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum. Enggak. Inna itu tahan dua harokat dan itu tajwid, wajib hukumnya. Ini banyak yang enggak ditahan. Idgham bi gunnah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Enggak. Famay ya'mal mithqala dzarratin, ikhfa-nya ditahan, gunnahnya ditahan, idgham bi gunnahnya ditahan, idgham miminya ditahan, ikhfa syafawinya ditahan. Yang ditahan-tahan itu rata-rata enggak baca ditahan. Itu dosa tuh kalau seandainya kita mau ikut hukum, dosa itu. Makanya hati-hati, ini penting. Guru-guru, ustadz-ustadz, pengajar-pengajar, imam-imam, ini kalaulah udah lancar panjang pendeknya, guna atau yang semua yang ditahan-tahan, wajib ditahan-tahan, 2 harokat, itu. Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala berkata, karena Nabi SAW yaqta'u qira'atahu. Nabi SAW suka memutus bacaannya. Memutus maksudnya memberi jeda. Bukan memutus terus diam. Enggak, memutus maksudnya memberi jeda bacaannya. Yaqulu, beliau membaca alhamdulillahirabbil alamin, tsumma yaqif. Kemudian beliau berhenti. Tsumma yaqul, kemudian membaca lagi ar-rahmanir rahim, tsumma yaqif, kemudian berhenti. Wa kana yaqra maliki yaumiddin, dan beliau juga membaca maliki yaumiddin. Jadi satu riwayat ma-nya panjang, satu riwayat ma-nya pendek. Jadi boleh-boleh aja baca dua-duanya ya. Maliki yaumiddin. Intinya bacanya satu ayat diputus gitu. Jadi enggak dilanjut bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya itu boleh. Cuma Nabi bacanya kalau dalam sholat khususnya atau enggak baca Qur'annya, potong-potong dijeda ayat per ayat. Jadi harfan itu bisa diartikan satu ayat, ayatan. An Abdillah bin Abi Qais radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah an qiraati Nabi SAW. Abdullah bin Abi Qais bertanya kepada Siti Aisyah tentang bacaan Nabi SAW. Akana yusirru bil qiraati, apakah Nabi memelankan bacaan Qur'annya, am yajhar, atau Nabi membacanya kencang. Qalat kullu dzalik, semua itu dilakukan. Qad kana yaf'alu, sungguh Nabi telah melakukannya. Nabi pernah bacanya pelan, Nabi pernah bacanya kencang. Qad kana rubbama asarra, terkadang, sungguh kadang-kadang beliau bacanya perlahan, warubbama jahara, dan terkadang beliau bacanya kencang. Faqultu, alhamdulillah, kata Abdullah bin Abi Qais, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'ala fil amri sa'atan, yang telah menjadikan di sa'ah kemudahan, keleluasaan di dalam perkara ini. Jadi nggak usahlah ribut, zikirnya kenceng atau zikirnya pelan. Udah, zikir yang penting. Ada kadang kenceng oke, kadang pelan ketika satu saat kita pengen zikirnya pelan. Karena sholat zuhur, sholat asar misalnya mau cepet-cepet, silakan zikirnya pelan. Tapi kalau lagi ada waktu luang, kita mau zikir kencang, sholat asar, silakan. Jadi nggak usah ribut gitu ya, maksudnya gara-gara zikir doang. An Qatadah radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala qala ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut. Kata Sayyidina Qatadah, ini tabi'in, kata beliau, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali berwajah ganteng. Jadi semua nabi itu wajahnya enggak ada yang jelek. Hasanal wajhi, wajahnya ganteng karena untuk menarik umat. Hasanas saut, dan juga suaranya bagus. Suara Nabi nggak ada yang jelek, nggak ada yang memekakkan telinga, nggak ada, gitu ya. Wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, dan adalah nabi kalian hasanal wajh, wajahnya indah, hasanas saut, suaranya sedap, suaranya enak. Wa kana la yurajji'u, dan baginda Nabi itu ini la yurajji', tidak suka mengulang-ulang. Kadang ini wa kana la yurajji'u, beliau tidak suka mengulang-ulang bacaan, maksudnya tidak sering. Tapi kita punya riwayat tadi Nabi mengulang-ulang satu ayat diulang-ulang gitu ya. Terus kemudian babu maja'a fi bukai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai hadis-hadis tentang tangisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Syikhir
berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, aku mendatangi Rasulullah SAW ketika Nabi salat sunnah. Wali jaufihi azizun ka azizil mirjali minal buka, dan di dalam rongganya dan rongganya memiliki aziz maksudnya suara. Ada suara ka azizil mirjal, seperti suara mirjal itu qidir, panci. Kita kalau masak air, panci bergolak. Nah, begitu tuh. Ada suara minal buka, daripada tangisan. Suaranya kita sebutnya tersedu-sedu. Nah, itu. Nah, sampai begitu tuh suara tuh. Aziz ka azizil mirjal. Nabi SAW sholat sunnah, baca Quran, itu seperti nangisannya seperti suara masakan air yang bergejolak. Gitu ya. Itu gambarannya. Jadi kalau orang sampai nangis, sholat tuh sampai nangis, tapi coba di mana? Di sholat sunnah. Aku mendatangi Nabi ketika sholat sunnah. Nah, jadi kita kadang-kadang ya maksudnya untuk sholat sunnah ini bagus sekali kalau kita sampai nangis-nangis merengek-rengek. Antum, kita ini kalau lagi ada masalah sholat 2 rakaat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, nangis ya, apalagi pas lagi sujud, nangisnya itu ngadu ke Allah, ngerengek seperti anak yang minta sesuatu kepada orang tua, rengek. Nggak mungkin Allah SWT nggak mendengar. Setelah sholat yang kayak gitu, antum merasakan sendiri, beda sekali. Hati kita lebih tenang, lebih mudah berpikir, lebih mudah. Allah SWT pasti akan jadikan jalan keluar. Nah, cuman kebanyakan kita ini nangisnya di status, ngadunya di Facebook, ngadunya ke temen, nangisnya di depan orang. Dan nangisnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Depan orang kita seolah-olah kayak nggak ada masalah gitu ya. Ya sabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, berkata Sidin Abdullah bin Mas'ud, qala li Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada saya, Iqra alayya. Abdullah, tolong bacakan kepada saya surat Al-Quran. Bacakan kepada saya bacaan Al-Quran. Jadi sunnah untuk kita meminta orang bacakan Quran kepada kita. Walaupun kita sudah hafiz Quran, walaupun kita sudah hafal Quran, walaupun kita guru Quran, tetap sunnah juga kita ada bahagian mendengar bacaan Quran dari orang lain. Itu sunnah. Nabi bilang, siapa orang yang mendengar satu ayat daripada Al-Quran, man istama'a ila ayatin minal Quran, kanat lahu nuran yawal qiyamah. Satu ayat yang kita dengar dari bacaan Quran, itu akan jadi cahaya bagi kita di hari kiamat. Maka, qultu ya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, ahli Quran, hafiz Quran, suaranya enak, aqra'u alaika wa alaika unzila. Ini tanda tanya, tanda seru. Apakah saya harus membaca Quran di depan engkau? Padahal Quran kan diturunkan kepada engkau. Nah, begitu lebih kurang. Guru, masa saya baca Quran depan guru? Kan yang ngajarin saya Quran kan guru. Nah, gitu lebih kurang. Qala, kata baginda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang mendengar Quran dari orang lain. Ya, sekaligus juga ngetes bacaan murid, sekaligus juga untuk tadi mendengar bacaan orang lain sunnah. Faqara'tu suratan nisa. Maka saya membaca surat An-Nisa hatta balagtu, sampai aku sampai kepada ayat wajibna bika ala haula'i syahida, dan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana apabila kami, kata Allah, mendatangkan semua umat dengan saksi mereka masing-masing. Nanti pada hari kiamat, semua orang akan dipersaksikan, semua umat akan dipersaksikan oleh nabi-nabi mereka. Apakah nabi-nabinya sudah menyampaikan dakwah apa belum? Oh, sudah. Nah, ternyata umat yang membangkang, yang tidak mau percaya, yang tidak beriman, mereka akan jatuh ke dalam azab karena dipersaksikan oleh nabi-nabi mereka sendiri. Maka Allah lanjutkan ayat itu, wajibna bika, kami akan datangkan engkau wahai Nabi ala haula, atas umatmu, syahida sebagai saksi.
Jadi Nabi itu akan jadi saksi untuk kita nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi SAW akan bersaksi bahwa fulan memang melakukan ini, melakukan itu. Oh, jadi saksi yang akan memberatkan umat atau meringankan umat. Bagaimana Nabi tidak terharu, bagaimana Nabi tidak takut. Takutnya Nabi justru, makanya sampai sekarang amalan-amalan kita pun dipajangkan kepada Nabi dalam riwayat Bazar. Ya, karena nanti Nabi akan menjadi saksi juga untuk kita. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika saya sampai ayat itu, fara'aitu ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmilan tadrifan. Saya melihat kedua mata Nabi SAW berlinangan air mata. Karena tadi takut menjadi saksi yang memberatkan umat. Karena mau nggak mau, kalau memang umatnya nakal, umatnya membangkang, mau nggak mau Nabi akan menjadi saksi yang memberatkan mereka. Maka Nabi menangis ketika mendengar ayat tersebut. Jadi intinya Nabi nangis ketika dengar ayat Quran. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah berkata, in kasafati syamsu yauman. Pernah matahari gerhana matahari pada suatu hari ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi SAW masih hidup, terjadi gerhana matahari. Faqoma Rasulullah SAW yusalli. Maka Rasulullah SAW berdiri untuk sholat gerhana. Hatta lam yakad yarka'u hatta roka'a. Hatta lam yakad yarka' hatta roka'a. Sampai hampir-hampir beliau tidak akan ruku, kemudian beliau ruku. Maksudnya apa? Maksudnya berdirinya tuh panjang, lama, hampir-hampir kami menyangka Nabi nggak bakal ruku nih, lama banget sholatnya, sholat gerhana tuh memang sunahnya lama. Bahkan dalam kitab dalam hadis lain itu seukuran Al-Baqarah, sholat gerhana itu. Sampai kami menyangka Nabi itu nggak bakal ruku. Ternyata beliau tsumma roka, kemudian baru ruku. Artinya panjang sekali rukunya, berdirinya sampai hampir-hampir Nabi nggak akan ruku. Itu menurut anggapan sahabat. Tsumma roka'a, kemudian beliau ruku. Falam yakat yarfa' ra'sahu, ruku panjang lama sampai hampir-hampir Nabi nggak akan mengangkat kepalanya untuk i'tidal. Wah, Nabi lama banget ini rukunya. Kapan i'tidalnya? Kayaknya nggak bakal i'tidal. Seolah-olah begitu dalam anggapan sahabat. Tsumma rafa'a ra'sahu. Sudah lama rukunya seukuran berdirinya. Ini sunahnya. Kalau sholat gerhana itu sunahnya memang lama. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya untuk i'tidal. Falam yakat an yasjud. I'tidalnya pun lama sekali. Sampai hampir-hampir seolah-olah Nabi tidak akan sujud. Tsumma sajada. Kemudian beliau sujud. Falam yakat an yarfa'a ra'sah. Sampai sujudnya lama, seolah-olah seakan-akan Nabi hampir tidak akan pernah mengangkat kepalanya kembali. Tsumma rafa'a ra'sah. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Maksudnya duduk di antara dua sujud. Falam yakat an yasjud. Kemudian lama duduk di antara dua sujud. Falam yakat an yasjud. Hampir-hampir Nabi tidak sujud. Karena terlalu lama duduk di antara dua sujudnya. Tsumma sajada. Kemudian akhirnya Nabi sujud juga. Falam yakat an yarfa'a ra'sah. Kemudian hampir-hampir Nabi tidak akan mengangkat kepalanya. Faja'ala yanfuhu wa yabki. Di dalam sujudnya tuh lama. Sujud yang kedua. Sujudnya lama. Faja'ala yanfuhu wa yabki. Nabi yanfuh. Yanfuh tuh kalau tadi bahasanya mendengkur. Maksudnya bersuara. Tadi bersuara nangisnya tuh terisak-isak tuh yanfuh di sini. Seperti orang mendengkur, ada suaranya. Terisak-isak, wa yabki menangis, wa yaqul. Di dalam sujud itu Nabi bilang bermunajat kepada Allah ketika gerhana matahari. Ini kan gelap. Matahari tertutup, udah ya gambaran takutnya ini adalah azab daripada Allah. Masya Allah. Gerhana bukan yang ngambil foto. Gerhana bukannya nyari teleskop ataupun juga sekedar jadi tontonan. Nabi ketika gerhana tuh takutnya ini bahagian daripada awal tanda-tanda kiamat. Idza syamsu kuwirat. Nah, itu yang dikhawatirkan.
takut ini adalah tanda-tanda azab. Wa yaqul, Rabb, wahai Tuhan, alam ta'idni an la tu'adzibahum wa ana fihim. Bukankah engkau sudah berjanji kepadaku, engkau tidak akan mengadab mereka selama aku masih ada di tengah-tengah mereka. Rabbi, wahai Tuhanku, alam ta'idni wa Allah. Alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu astaghfiruka. Wahai Rabb, wahai Allah, tidakkah engkau pernah berjanji kepadaku, engkau tidak akan mengadab mereka selama mereka meminta ampun untukmu, kepadamu. Wa nahnu nastaghfiruk, kami ini udah minta ampun ya Allah sama engkau. Engkau kan sudah janji enggak akan mengadab kami. Jadi Nabi melihat gerhana itu, fenomena gerhana itu fenomena yang menyeramkan. Kita sekarang orang Islam jauh daripada sirah Nabi, jauh daripada sunnah Nabi SAW. Sehingga melihat fenomena-fenomena alam tuh nggak takut, biasa aja. Hujan gede biasa aja, bukannya ingat. Nanti kalau udah kelihatan menyeramkan, sudah kita yang mengalami baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang begitu di sebagian video-video banjir bandang itu kan. Nah, itu Nabi SAW tuh takut sekali kalau seandainya datang azab Allah. Nah, di dalam tata cara sholat kusuf, mestinya kan setelah berdiri, ruku, kemudian berdiri lagi. Sholat baca Fatihah, surah lagi. Kemudian ruku lagi. Jadi berdirinya tuh 1 rakaat 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Baru berdiri yang ketiga tuh i'tidal dan selanjutnya sujud seperti biasa. Jadi 2 rakaat, 4 berdiri, 4 ruku. Itu sholat kusuf tuh begitu. Tapi di sini Nabi SAW hanya 1 kali ruku, 1 rakaat. Nah, itu bagaimana? Ya, jadi kata ulama, boleh sholat gerhana dilakukan seperti sholat sunnah biasa. Nah ya, jadi boleh 2 rakaat, ya 2 ruku aja, itu boleh. Terus, falamma sholla rak'atain, ketika sudah sholatnya 2 rakaat, karena sholatnya udah panjang, 2 rakaat sudah selesai, injalati syamsu, maka terbukalah, bersinarlah matahari, maksudnya terang matahari, terbuka gerhananya, faqoma, maka beliau berdiri. Khutbah. Nah, sunnah setelah sholat kusuf, gerhana, khutbah. Fahamidallah, beliau memuji Allah dalam khutbahnya, wa asna alaihi, dan memuja Allah. Sama ya, hamidallah, memuja Allah, asna alaih. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, dan ini adalah isi khutbah Nabi, diantaranya, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatan min ayatillah, 2 tanda dari antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani, tidak akan gerhana, tidak akan menjadi gelap, limauti ahadin wala li hayatihi, karena wafatnya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Jadi gerhana itu bukan karena ada yang mati nih. Ini dahulu gitu keyakinannya, kalau gerhana itu berarti ada yang meninggal dunia. Atau kelahiran seseorang, nih ada yang lahir ini, Imam Mahdi lahir. Enggak, bukan. Itu murni karena ketetapan Allah. Faidzan kasafa, kalau gerhana terjadi, gerhana bulan atau matahari terjadi, fafza'u, bersegeralah kalian ila zikrillah, menuju zikrullah, maksudnya sholat. Jadi bukannya mencari fenomena alam sekedar diabadikan, bukan. Tapi sholat segera, takut itu jadi adab. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang ibnatan lahu, salah seorang putri beliau. Taqdi ibnatan lahu taqdi fahtadanaha. Maka beliau memeluk putrinya itu yang dipegang tadi. Kemudian sebentar, makna daripada takdi. Nah, jadi takdi yang dimaksud adalah takdi ini mau meninggal. Nah, takdi itu maksudnya di sini adalah meninggal dunia. Itu ya imma Sayyidatuna Zainab atau Sayyidatuna Ruqayyah yang meninggal dunia sebelum Nabi SAW. Kemudian dipeluk
taqdi fahtadonaha. Ini putrinya Nabi SAW menggenggamnya. Kemudian dia mau meninggal, taqdi itu meninggal dunia, tamut, fahtadonaha, maka Nabi pun memeluknya. Fawadu'a baina yadayhi, Nabi letakkan di depannya Nabi. Famatat, akhirnya meninggal. Taqdi itu ya sakaratul maut ya, udah mau meninggal dunia gitu. Famatat, akhirnya meninggal dunia. Wahiyya baina yadayhi, meninggal dunia dalam keadaan putri beliau itu di depan Nabi. Wasohat Ummu Aiman, maka menjeritlah Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah ibu asuh Nabi, pembantunya Sayyidina Abdullah, pembantu ayahnya Nabi. Dari dulu, dari kecil Nabi dirawat sama Ummu Aiman ini. Faqala, yakni sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika meninggal putrinya Nabi, yang menjerit itu Ummu Aiman. Kata Rasulullah, atabakina inda Rasulillah. Ummu Aiman, apakah engkau akan menangis menjerit seperti itu di depan Rasul? Faqalat, maka kata Ummu Aiman, alastu araka tabki, bukankah aku juga melihatmu menangis wahai Nabi? Jadi Nabi menangis, wajar kalau kita kematian orang yang kita cintai, kita menangis, itu wajar, ya. Tapi Sayyidatuna Ummu Aiman menjerit. Faqal, kata Nabi, inni lastu abki. Ini sesungguhnya saya tidaklah menangis. Maksudnya tidaklah menangis, tidak menangisi takdir Allah. Itu maksudnya. Bukan tidak menangis. Nabi menangis, cuma bukan menangisi karena menyesali takdirnya Allah, bukan. Nah, itu yang nggak boleh. Dan maksudnya juga boleh dimaknai inilastu abeki, saya tidak menangis. Maksudnya tidak menangis sambil menjerit, hanya keluar air mata. Innama hiya rahmatun. Sesungguhnya air mata ini karena ada rasa cinta, rasa kasih sayang seorang ayah kepada anak. Innal mu'min bikulli khairin ala kulli hal. Sesungguhnya orang beriman itu senantiasa bersama semua kebaikan pada semua keadaannya. Jadi orang mukmin tuh gimana pun keadaannya, dalam sedih, senang, susah, mudah, semuanya baik. Orang beriman itu kalau benar-benar imannya semuanya akan jadi baik. Maksudnya kalau dia lagi sedih, dia bersabar, baik. Kalau dia lagi susah, bersabar, baik. Kalau dia lagi senang, bersyukur, ya baik juga untuk dia. Jadi semua keadaan orang beriman itu akan jadi baik. Inna nafsahu tunza'u min baini janbaih wa huwa yahmadullah ta'ala. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu akan dicabut maksudnya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min baini janbaih, dari antara kedua sisi tubuhnya. Jadi maksudnya dicabut ruhnya, sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu suatu saat akan diwafatkan oleh Allah. Akan dicabut oleh Allah dari antara kedua sisi tubuhnya. Maksudnya ruh dia akan dicabut dari tubuhnya. Wa huwa yahmadullah. Dalam keadaan dia memuji Allah. Sesungguhnya seorang mukmin itu baik semua perkara. Dan setiap mukmin sesungguhnya jiwa orang mukmin itu kalau dicabut ruhnya, dia malah memuji Allah, senang. Karena senang dia akan masuk surga, senang berjumpa dengan Rasulullah. Kematiannya malah rehat. Kematiannya itu adalah hiburan. Al-mautu tuhfatul mu'min, kata Nabi. Kematian itu adalah hadiah terbesar bagi seorang mukmin, itu mati. Jadi setelah meninggal dunia, dia justru memuji Allah. Alhamdulillah, ya Allah, saya mati dalam keadaan iman. Alhamdulillah, saya bisa berjumpa dengan Rasulullah setelah ini. Saya bisa rehat daripada capeknya dunia. Nah, itu malah memuji Allah. Itu maksudnya Nabi begitu. Jadi maksudnya kita mau ngapain kalau terlalu menjerit-jerit. Ini dalam hal ini seolah-olah Nabi ingin menghibur, mentakziah diri sendiri, dan juga Ummu Aiman. Maksudnya, ini kan putri saya ini beriman. Dia dalam keadaan hidup baik, bikuli hal, ala kuli hal, hidupnya baik, mati pun juga baik. Karena seorang beriman itu ketika dicabut nyawanya, dia tetap akan senang, akan memuji Allah.
Jadi pun dia dalam keadaan rehat, dalam keadaan nyaman kok. Bukan susah. Orang beriman itu kalau udah mati justru malah dia senang. Itu Nabi ingin menghibur, mentakziah dirinya dan juga orang lain. Maksudnya Sayyidatuna Ummu Aiman. An Aisyah radhiyallahu taala anna Rasulullah SAW bahwasanya baginda Nabi qabbala Utsman ibn Mad'un, pernah mencium Sayyidina Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un adalah saudara sesusu Nabi, sama-sama disusui oleh Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Ya, Sayyidina Utsman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala ini saudara sesusu, wa huwa mayyit. Masuk Islam, maka ketika wa huwa mayyit dalam keadaan sudah meninggal, Nabi cium keningnya. Nabi cium dahinya. Wa huwa yabki, Nabi dalam keadaan menangis. Au qala ainahu tahraqan, atau perawi berkata dalam keadaan kedua mata Nabi mengalir air mata. Jadi ketika kita kematian orang yang kita sayangi, berpisah sementara membuat kita menangis, nggak apa-apa. Itu wajar, itu manusiawi, itu rahmah kata Nabi. Itu bentuk kasih sayang kita. Tapi nggak juga sampai berlarut-larut, tidak juga sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, merintih-rintih. Kenapa mati lebih cepat? Kenapa? Seolah-olah komplain terhadap takdir Allah, itu nggak boleh. Nah, itu yang jangan sampai ucapan kita malah membuat Allah malah jadi marah gara-gara kita nggak terima dengan takdir Allah. Itu yang tidak boleh. Nah, Rasulullah nangis. Terus Nabi mencium dahi Utsman bin Mad'un. Makanya kata ulama dalam kitab fiqih, sunnah bagi kita mencium dahi, mencium kening, bahasa Indonesia, mencium dahi mayit, jenazah, jika itu dahi ulama atau orang soleh. Namun ya, sekiranya ketika hidup, hubungan kita dengan beliau tidak terlalu dekat, yang sekiranya kalau kita cium beliau agak keberatan, maka jangan. Gitu maksudnya. Jadi anggap seolah-olah masih hidup. Kalau kita cium kira-kira berkenan apa enggak, begitu maksudnya. Mau apa enggak? Nah gitu, jadi ini kan lihat kepada hubungannya. Kalau hubungannya dekat, ya nggak masalah kan. Tapi kalau hubungannya jauh, tiba-tiba nyium, boleh, nyari barokah, silakan. Tapi kalau sekiranya mayit ini ketika hidup tidak berkenan kita cium seperti itu karena hubungan kita kurang dekat, maka tidak dianjurkan. Selain orang soleh dan ulama, tadi perinciannya, kalau terlalu dekat, kalau hubungannya dekat ketika hidup silakan cium. Kalau tidak dekat, tidak dicium. Itu pun juga kategorinya mahram atau tidak ya. Kalau beda lawan jenis, dilihat kalau masih mahram, maka masih boleh nyium dengan perincian seperti tadi. Tapi kalau tidak mahram, tidak boleh kita cium. Haram dicium ya. Diciumnya di antara dahinya. Seperti Sayyidina Abu Bakar mencium dahi Rasulullah SAW ketika baginda wafat. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala syahidna ibnatan di Rasulullah SAW. Kami menyaksikan seorang putri Rasulullah, anak perempuan Rasulullah SAW wafat. Wa Rasulullah SAW jalisun alal qabri. Syahidna juga bisa artinya hadorna. Kami hadir ketika pemakaman salah seorang putri baginda. Wa Rasulullah SAW duduk di tepi kubur. Duduk di samping kuburannya. Fara'aitu ainaihi tadma'an. Aku melihat kedua matanya Nabi berlinang air mata. Berlinang. Nangis. Faqala, kata Nabi SAW, afikum rajulun lam yuqarif al-lailah. Apakah di antara kalian ada orang yang tidak melakukan jima pada malam harinya? Lam yuqarif bisa artinya tidak melakukan maksiat pada malam harinya. Atau tidak melakukan jima pada malam harinya. Qala Abu Talhah, kata Sayyidina Abu Talhah, ana, saya ya Rasulullah. Qala inzil, silakan kamu turun. Fanazala fi qabriha, maka dia turun di kuburannya. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ingin yang menerima jenazah itu orang yang bersih, orang yang soleh gitu maksudnya. Walaupun jima itu halal ya, tahu. Tapi
inginnya Nabi itu yang lebih sempurna gitu. Jadi coba yang masuk ke dalamnya, yang nerima jenazahnya tuh orang yang malamnya tidak melakukan maksiat ataupun juga tidak berjima. Sebagian ulama artinya tidak berjima pada malam harinya. Wa nazala, maka Abu Thalha yang turun fi qabriha, di kuburannya. Babu maja'a fi firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai firash. Firash itu hamparan ataupun juga kasurnya atau alas tidurnya Nabi SAW. Terakhir ya, an Aisyah radhiyallahu taala anha qala inna makana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah hamparan tidur, alas tidurnya Rasulullah SAW, alladzi yanamu alaih, yang Nabi tidur di atasnya, yang Nabi gunakan untuk tidur, min adamin, daripada kulit. Nah, sekali lagi, jadi firash tidak diartikan kasur, tapi hamparan. Daripada kulit, hashwuhu min lif, diisi daripada daun-daunan kering. Nah, jadi ya seperti kasur, tapi dari kulit dan dalamnya daun-daunan kering. An Ja'far ibni Muhammad an abihi radhiyallahu taala anhuma qala su'ilat Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah ditanya, wa su'ilat Hafsah. Sayyidah Hafsah, kedua istri Nabi ini, binti Umar bin Khattab, pun juga pernah ditanya, maka nafi Rasulullah SAW fi baitiki, apakah hamparan tidur Rasulullah SAW di rumahmu? Bentuknya apa hamparan tidur Rasulullah SAW di rumah kalian? Qalat, kata Sayyidah Aisyah atau Sayyidatuna Hafsah, mishan. Hamparan Nabi SAW itu yang bentuknya adalah hanya satu helai. Nah, mishan itu maksudnya, mishan artinya hamparan yang kasar, ya, daripada wol. Jadi hamparan itu kain, mishan itu kain kasar, kain wol yang kasar. Itu namanya mishan. Sorry ya. Nasnihi saniyataini. Kami melipat hamparan itu jadi 2 lipatan. Saniyatain maksudnya ini daripada suf, daripada wall agak kasar, dilipat jadi 2, begitu doang, begitu aja. Masya Allah. Terus fayanamu alaih, Nabi pun tidur di atasnya. Falamma kana dzata laila, pada suatu malam, qultu, aku berkata kepada diriku sendiri, law sanaituhu arba'a saniyat. Seandainya saya lipat saja hamparan ini menjadi 4 lipatan. Jadi biasanya cuman 2, 2 ini 1 dengan 2 lapisannya jadi 1, 2 begini. Jadi 4 lipatan itu jadi 4. Lakana auto alahu. Pasti hamparan ini akan lebih empuk, auto, akan lebih nyaman untuk baginda Nabi. Jadi istri bagus inisiatifnya, biar tidurnya suami lebih nyaman. Masa cuman 2 doang hamparannya atau 2 lapis, maka kita tambahin jadi 4 lapis biar lebih nyaman. Fasanainahu lahu, maka kami pun melipat hamparan itu bi arba'i saniyat, menjadi dengan 4 lipatan atau 4 lapis. Falamma asbaha, saat ketika pagi hari, qala, maka Nabi SAW ini marah ini. Ma farashtum liyal lailah. Apa yang kalian hamparkan kepada saya malam hari tadi? Maksudnya kok hamparannya beda? Ada sebahagian, kenapa alasannya Nabi ini kok marah banget, cuman dilipat 4 doang, padahal istri kan bagus, baik. Qulna, maka kami bilang kepada Nabi, kami berkata kepada Nabi, huwa firasyuk, itu hamparan engkau Nabi, itu tetap kasurmu, itu tetap lipatan hamparanmu, illa anna sanainahu bi arba'i sanayat. Namun kami melipatnya menjadi 4 lipatan, 4 lapis. Qulna huwa auta'u laka. Kami berkata, kami punya inisiatif, 4 lipatan itu lebih empuk untuk engkau. Nah, tadinya 2 lapis menjadi 4 lapis. Biar lebih empuk, biar lebih nyaman.
Qala, kata Nabi, rudduhu, kembalikan, lihalatihil ula, kembalikan kepada dua lipatan, kepada keadaannya semula. Kembalikan kepada keadaannya yang pertama, hanya dua lipatan. Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu sholati al-lailah. Karena sesungguhnya empuknya lipatan yang kalian lipat tadi itu, 4 lipatan itu, empuknya mencegah saya daripada sholat malam. Ya Allah, mana'atni sholati al-lailah. Empuknya sholat itu, empuknya lipatan yang kalian lipat menjadi 4 itu, mencegah saya sholat pada malam hari tadi. Jadi saya jadi agak kesiangan. Kita nggak berkata Nabi itu sampai bablas subuh. Kemungkinan besar maksudnya jadi agak lebih lebih kurang waktu untuk tahajudnya. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, jadi bukan Nabi nggak sama sekali sholat sholat tahajud, tapi maksudnya agak lebih sedikit waktunya karena tidurnya lebih lelap, lebih nyenyak. Nah, ini kalau lipatannya jadi 4, bagaimana kita? Ya Allahu Akbar, jauh kita ini kepada Nabi SAW ya. Jadi maknanya Nabi SAW itu dunia yang mencegah Nabi, dari hadis ini kita lihat, dunia yang mencegah beliau mendekatkan diri kepada Allah, dunia yang membuat beliau bisa ibadah, ketika bisa mengganggu beliau, justru beliau suruh tinggalkan. Masya Allah, ini yang namanya dunia itu ada di tangan. Jadi kalau sampai membuat sibuk, hanya gara-gara lipatan yang tadinya 2 menjadi 4 saja, Nabi SAW suruh balikin lagi jadi 2, karena tadi membuat saya tidak bisa tahajud. Nah, begitu juga kita, mestinya gitu. Kalau seandainya gara-gara game, gara-gara film, gara-gara drama, gara-gara chattingan, gara-gara Facebooknya saya tidak tahajud, dah hapus saja aplikasinya. Nah, begitulah lebih kurang mungkin kalau kita sekarang penerapannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti ba'dal maghrib. Saya akan pergi ke Masjid Al-Furqan di Cilebut. Insyaallah kita lanjutkan lagi bab berikutnya insyaallah. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.